Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Febriantina selaku dosen komunikasi bisnis dan selamat pagi juga teman-teman. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang laporan bisnis perusahaan PT Unilever Indonesia. Sebelum dari situ, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Andre Jensis Manurung dan ada rekan saya yang bernama Alicia Syafira dan ada Caroline Sofia dan terakhir Nabila Hamawati. Baik, tujuan dari laporan bisnis kami ini sendiri yaitu untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Yang kedua, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan baik untuk keperluan internal maupun eksternal. Dan yang keempat, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atau isu-isu tertentu. Nah, ini dia merupakan sejarah singkat tentang PT Unilever Indonesia. Pada tahun 1929, PT Unilever berdiri di Britania Raya. Kemudian, pada tahun 1930, PT Unilever masuk ke Indonesia. Dan disitulah mulainya awalnya PT Unilever. PT Unilever itu berkembang di Indonesia pada tahun 1930. Pada tahun 1997, nama berubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dari PT Unilever. Dan pada tahun 2017, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan. Nah, ini dia merupakan latar belakang dari PT Unilever. PT Unilever Indonesia Tbk atau perusahaan didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai J. Fabrication and Lever dengan produk utama sabun batang Sunlight. Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta foods and ice cream di Indonesia. Saham perseroan pertama kali ditawarkan kepada masyarakat pada tahun 1981 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Pada akhir tahun 2011, saham perseroan menempati peringkat ke-6 kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya bakalan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kronologi dari PT Unilever. Pada tahun 1920 hingga 1930, import oleh Vandenberg, Jurgen and Brothers. Kemudian tahun 1933, pabrik sabun Zip Fabriken and Lever di Angke, Jakarta. Tahun 1936, produksi margarin dan minyak oleh pabrik Vandenberg NV di Angke, Jakarta. Pada tahun 1941, pabrik kosmetik di Kolibri NV, Surabaya. Tahun 1942 hingga 1946, kendali oleh Unilever dihentikan karena adanya Perang Dunia Kedua. Kemudian, tahun 1965 hingga 1966, di bawah kendali pemerintah. Selanjutnya, tahun 1967, kendali usaha kembali ke Unilever berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Tahun 1981, go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Tahun 1982, pembangunan pabrik Elida Gibbs di Rungkut, Surabaya. Tahun 1988, pemindahan pabrik sabun mandi dari Kolibri ke pabrik Rungkut, Surabaya. Tahun 1990, terjun di bisnis teh. Tahun 1992, membuka pabrik es krim. Kemudian tahun 1995, pembangunan pabrik deterjen dan makanan di Cikarang, Bekasi. Tahun 1996 hingga 1998, penggabungan instalasi produksi di Cikarang, Rungkut. Tahun 1999, deterjen cair di NSD di Cikarang. Kemudian tahun 2000, terjun ke bisnis kecap. Tahun 2001, membuka pabrik teh di Cikarang. Tahun 2002, membuka pusat distribusi sentral Jakarta. Tahun 2003, terjun ke bisnis obat nyamuk bakar. Tahun 2004, terjun ke bisnis makanan ringan. Tahun 2005, membuka pabrik sampo cair di Cikarang. Tahun 2008, terjun ke bisnis minuman sari buah. Tahun 2010, perusahaan memasuki bisnis pemurnian air dengan meluncurkan Purit. Dan terakhir, tahun 2011, perusahaan mendirikan pabrik sabun mandi Dove di Surabaya sekaligus memperluas pabrik es krim Walls dan skincare di Cikarang. Selanjutnya, struktur organisasi dipimpin oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, kemudian dibawahi oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris sendiri membawahi Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Audit. Kemudian Direksi membawahi
Presiden Direktur, Presiden Direktur membawahi audit internal, Direktur, dan Sekretaris Perusahaan. Kemudian Komite Audit berkoordinasi dengan audit internal. Anggaran dasar, kebijakan bisnis, dan kebijakan-kebijakan perseroan memiliki posisi yang sama. Kemudian terdapat laporan kinerja selama 3 bulan terakhir. Ringkasan terkait hasil penjualan dan laba yang dibukukan oleh PT Unilever Tbk pada tahun 2017 dan 2020 di triwulan pertama tercatat bahwa pada tahun 2017 penjualan bersih sekitar 10.845.687 dan laba sebesar 1.960.841. Tercatat pada tahun 2018, penjualan bersih tercatat sebesar 10.746.621 dan laba sebesar 1.839.131. Pada tahun 2019, tercatat penjualan bersih sebesar 10.664.618 dan laba 1.748.520. Pada tahun 2020 tercatat bahwa penjualan bersih sebesar 11.152.911 dan laba sebesar 1.862.681. Berikut ada evaluasi laporan kinerja. Fahmi mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa terjadi penurunan terhadap kinerja keuangan dalam hal rasio profitabilitas pada PT Unilever Indonesia Tbk di periode 2017 sampai 2019. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya penurunan nilai penjualan dan nilai laba, sedangkan harga pokok penjualan terus mengalami peningkatan. Tetapi, pada tahun 2020 terjadi kenaikan laba dari perusahaan tersebut disebabkan diantaranya pada tahun 2020 ini, perusahaan meluncurkan inovasi-inovasi baru untuk meraih peluang yang sesuai aspirasi konsumen dan menghadirkan beberapa merek baru untuk berbagai produk rumah tangga, diantaranya sabun pencuci piring, cairan pembersih lantai, spray higienis, dan cairan pembersih higienis. Kemudian ada permasalahan perusahaan. Yang pertama, ada hambatan yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satunya hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan PT Unilever Indonesia itu adalah banyaknya persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Nah, setelah ada hambatan, maka akan ditentukan solusi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia adalah mengadakan program MP atau manajemen training dalam mencari bibit-bibit SDM yang berkualitas. Nah, kemudian ada rencana pengembangan usaha. Sasaran jangka panjang Unilever adalah memiliki standar perilaku yang tinggi pada perusahaan dalam bekerja sama dengan semua orang, masyarakat dapat tersentuh, dan produk yang diciptakan dapat berdampak di lingkungan sekitar. Nah, di rencana pengembangan usaha ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada strategi fungsional, yang kedua ada price, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada penjualan secara pribadi, dan yang terakhir adalah pemasaran langsung. Di poin yang rencana pengembangan usaha, Unilever terus mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, melakukan inovasi dan aktivasi produk, serta terus membangun citra produk yang baik. Hal ini merupakan sebagian dari strategi perusahaan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand-brand Unilever. Komunikasi yang disampaikan melalui iklan di berbagai media cetak maupun elektronik sangat efektif dan langsung mengenai sasaran. Untuk evaluasi ke depannya, PT Unilever Indonesia akan melakukan 4 hal demi tetap memiliki citra pada konsumennya. Antara lain, yang pertama branding, yang kedua desain, yang ketiga technical printing, dan yang terakhir merchandising. Sehingga dengan cepat hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever tersebut. Baik, kesimpulan dari diskusi kami tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kinerja keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2017 sampai 2019. Jika dilihat dari rasio profitabilitas, penurunan kinerja tersebut disebabkan oleh penurunan nilai penjualan dan penurunan laba baik laba bruto maupun
laba bersih setelah pajak dan terjadi kenaikan kinerja keuangan pada periode 2019 sampai 2020 di beberapa rasio. Di antaranya rasio gross profit margin, net profit margin, return on asset, sedangkan return on equity rasio mengalami penurunan pada periode 2019 sampai 2020. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu.